Halo sobat, welcome back to PPK Podcast Punyo Kita. Hari ini kita mendapatkan sound alami dari alam. Sepertinya setelah kemarau yang berkepanjangan, akhirnya Jambi diguyur hujan lagi. Semoga hujan ini membawa berkah untuk kita semua. Nah sobat, di podcast kali ini kita kembali lagi akan berbincang bersama salah seorang pemudi Jambi. Ini memiliki kiprah untuk melestarikan wastra Indonesia berupa batik. Dan tentunya batik-batik yang sudah diproduksi ini memiliki beragam motif dan pasti selalu mengangkat motif-motif baru yang berasal dari kearifan lokal dan juga potensi-potensi yang dimiliki oleh Jambi. Langsung saja kita berkenalan dengan tamu kita hari ini. Kita sudah bersama pengusaha batik yakni Arini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Arini. Sehat Arini? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Meskipun kemarau tapi sekarang hujan, ya tetap semangat ya Arini ya. Harus dong. Harus. Gimana aktivitas hari ini, ngapain aja hari ini? Kalau hari ini ngurus orderan juga, mau antarkan paket batik ke JNT juga kan. Terus ngurus-ngurus ini sih, pesanan sih lebih hari ini. Dan langsung datang ke TVRI sempatin dong. Berarti hari-harinya disibukkan dengan mengurus dan juga memproduksi batik. Iya, betul. Oke, ini menarik sekali ya. Dan tadi sempat dikatakan bahwa sudah sampai ke ekspedisi. Berarti batiknya ini sudah diorder sampai keluar kota ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah order sampai keluar kota, luar kabupaten, juga ada juga pengiriman ke luar negeri sempat juga. Kalau keluar negeri sudah sampai mana hari ini? Kalau kita ke luar negeri pernah ngirim ke Singapura. Kalau yang luar negeri yang lainnya tuh kita lebih ke apa ya, gift gitu ya, tangan ke tangan gitu. Oh, just tip, kayak just tip gitu ya. Misalnya ada teman Arini datang dari Singapura dititipin ke Malaysia, ada juga ke Turki, ke Mesir, ke Syria gitu, macam-macam. Ih, keren banget ya Arini ya. Ini temannya ada di mana-mana, di belahan negara manapun ada teman Arini. Alhamdulillah ada. Ini teman-teman dari mana? Ada kawan dari ini Man Insan Cendekia waktu saya sekolah dulu gitu, macam-macam, lebih ke situ sih. Sama kita kan bersosial media ini kan ada kenalan gitu kan, lebih ke networkingnya kan anak pemuda ini kan sekarang kan banyak gitu. Teman online ya, teman online juga, netizen sebagian besar teman semua ya. Ih, keren ya kalau relasinya kuat, luas, itu pasti gampang banget ya untuk dapat menyalurkan batik ini sampai ke negara-negara orang ya. Betul. Jadi kita tuh pengusaha muda ini harus bisa kayak gitu, harus menimbulkan networking yang luas. Betul. Gitu ya kan. Mindsetnya nggak hanya di kota Jambi aja. Iya, harus keluar juga gitu. Ih, keren banget hari ini. Masih belajar juga sih Bang. Tapi basicnya ada marketing ya? Enggak juga sih Bang. Kalau desain atau membatik, desain ada. Desain ada lagi. Basic sana ada. Lagi belajar juga sih itu. Relate nggak dengan pendidikan? Enggak juga Bang. Sebenarnya pendidikan saya tuh kalau kuliah kan bukan di situ, bukan di ekonomi gitu kan. Saya kan kuliah di pendidikan bahasa Arab. Masya gitu. Allah. Makanya jadi juga masih belajar lah sekarang gitu, banyak pengalaman gitu. Jadi dia enak nih dagang batik ke Arab ya, dia ngerti bahasa Arab soalnya. yang murah. Ih, keren banget. Berarti pendidikannya bahasa Arab ya. Tapi walaupun pendidikannya bahasa Arab, ini tidak menutup kemungkinan jiwa entrepreneurnya itu tetap ada. Tetap ada gitu. Ilmu tentang entrepreneur dipelajari dengan praktek kayak gitu kan. Kayak kita di pameran, di stand tuh harus gimana kan melayani pelanggan. Betul. Kayak gitu. Kalau misalnya ada pelanggannya orang Arab ya gunakan bahasa Arab ya. Iya. Ada juga syekh-syekh gitu kan. Iya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Cuman itu aja yang tahu ya. Tapi saya penasaran juga, batik Arini ini sebenarnya adanya dari kapan? Pasti dari Arini lahir ya. Makanya namanya batik Arini. Iya. Iya kan? Karena kan dari nama ya. Iya. Brandingnya nama. Kebetulan kan Arini kan anak pertama. Jadi orang tua itu sudah menekuni batik dari dulu gitu. Terus dari berapa bersaudara? Arini dari 4 bersaudara. Berarti anak pertama Arini. Anak pertama. Jadi makanya namanya batik Arini. Batik Arini. Yang anak kedua namanya siapa ya? Faiz. Faiz. Oh, kalau Faiz anak pertama batik Faiz nih. Iya kan?
Jadi Arini kan orang tua itu tapi sekarang juga sambil kerja gitu kan. Jadi makanya Arini yang sambil ngurusin juga gitu, Bang. Sebenarnya kita usaha ini sekarang sebagai sarana juga, Bang, karena untuk apa ya, memajukan ekonomi, mensejahterakan masyarakat sekitar kita gitu. Misalnya kan dari cara nembok itu kan kita kasih ke yang apa ya, ibu-ibu gitu kan, lebih ke mensejahterakan kalau misalnya sekarang nih usaha ini sebagai sarana gitu. Tenaga kerjanya banyak ya? Iya, bukan tujuannya gitu. Jadi kita sebagai sarana lah istilahnya sekarang ini kan. Rasulullah kan juga suka berdagang ya, nah, gitu. Membantu orang banyak lewat usaha. Kita kalau kita terfokus dengan usahanya kita gagal ini itu rugi, nah kita bakal apa ya, stres gitu. Jadi sebagai sarana aja gitu. Oke. Mikirnya nggak hanya profit tapi benefitnya kita ke orang lain bagaimana gitu kan. Terus kita juga ingin membudayakan apa ya, memperkenalkan Jambi kepada masyarakat luas, bukan hanya di Jambi. Terus itu tadi sarana juga gitu, lebih ke kebaikan sih. Betul. Bukan untuk tujuan ini itu untung, itu kan membuat kita stres dan ya itu tadilah kan. Tujuannya adalah membantu masyarakat juga, supaya masyarakat punya pekerjaan juga lewat usaha ini. Usaha ini gitu. Sejahterakan. Berarti manggilnya apa, Mama Papa ya? Abah Umi. Umi. Jadi Abah dan Umi ini tangan pertama untuk pendirian usaha ini. Atau sebelumnya sudah dari kakek nenek? Kakek nenek belum. Lebih ke tapi ke kakaknya Abah kemarin tuh ada usaha juga kan, batik. Jadi Abah itu juga belajar dari kakaknya gitu kan. Zaman dulu kan seorang seberang kan juga banyak ya suka membatik kayak gitu. Jadi sekarang nih kalau bisa kita yang sebagai anaknya tuh turun lah gitu. Ada juga kan pembatik di seberang tuh kan, ada kan banyak juga tuh, tapi anaknya nggak ngurus batik. Terlibat. Iya, karena pusing mungkin ya. Memang pusing, cuman kita harus ya belajar lah pelan-pelan gitu. Tapi kenapa Arini tertarik untuk dapat meneruskan usaha dari Abah dan Umi ini? Nah, kalau Arini tertarik sebenarnya dari jiwa Arini tuh suka usaha dari pondok dulu kan. Suka manggaleh ya? Iya, jadi suka jualan. Ini boleh jualan kan, suka jualan. Jadi dari yang kecil dulu ya? Dari yang kecil dulu. Kemarin waktu pondok jual kerupuk kayak gitu, keripik. Pernah? Iya, pernah. Yang buat kan, siapa dong? Yang buat Mama Umi, si Umi yang buat, Umi yang buat jualin. Tapi biasanya kan kalau zaman-zaman sekolah tuh pastilah ya, kalau dilihat sama teman-teman kalau jualan tuh gengsi nggak sih? Agak gengsi nggak sih? Gengsi. Tapi cuman hari ini enggak. Hari ini enggak ya? Enggak, karena apa? Karena waktu kecil itu, waktu MTS itu ya kan, mikirnya ini dapat uang nih, alhamdulillah gitu kan. Jadi pernah juga kesempatan membayar SPP sendiri gitu. Pakai uang dari jualan keripik sama kerupuk tadi. Iya, jadi ada kebanggaan gitu kan. Iya. Ada kebanggaan untuk itu kan. Nah, salah satunya bisa mandiri juga, nggak minta lagi sama orang tua kan. Terus waktu di sana, waktu SMA juga di Mancek itu kan juga guru-gurunya juga bergiat gitu kan. Ada ngajarin ekonomi gimana jadi tertarik nih, jadi kedepannya gimana gitu kan. Cuman waktu kuliah memang bimbang mau milih jurusan gitu kan, mau ekonomi atau apa. Cuman ekonomi ini banyak gitu kan peminatnya, jadi gimana nanti kan. Ternyata ke bahasa Arab. Nah cuman sambil kuliah ternyata saya sambil ini bantu bapak, bantu Abah kan untuk mempromosikan batik gitu. Jadi 2019 Arini hidupkan lagi Instagram batik kayak gitu, hidupkan kembali. Kalau dulu kan tenggelam ya. Abah kan nggak ke backup kali ya, karena Abah kan sudah sibuk produksi. Iya, jadi nggak terhandle Instagramnya, jadi orang nggak tahu kan. Sekarang kan sosial media kan penting kenceng ya. banget ya. Jadi dari situ ya. Iya, jadi mulai up dari kita foto-fotoin batik, terus kita up di Instagram kayak gitu. Ada yang nanya, saya sambil belajar juga kan. Soalnya kan waktu di pondok itu kan nggak ada pegang HP di Cendekia juga nggak ada asrama. Megang gitu. Buku ya. Megang buku aja terus waktu sekolah dulu. Waktu ini aja kuliah baru lah gitu. Baru akhirnya tertarik lah untuk dapat bagaimana usaha batik Abah dan Umi ini bisa berkembang. Betul. Juga saya tuh kemarin sempat ini loh, Bang, lulus juga di Yogyakarta tuh. Perguruan tinggi. Iya, Winsuka kan. Cuman
qadarullah saya nggak diambil tapi? Nggak diambil, gitu. Saya ambil di Jambi. Nah, ternyata saya bisa mengembangkan ini juga kan, usaha batik. Karena kalau saya di Jogja mungkin nggak terhandle juga batik ini, mungkin nggak terkenal, nggak tahu orang-orang. Saya nggak tahu juga, mungkin nggak ikut pameran di mana-mana. Mungkin nggak tahu gitu. Mungkin inilah qadarullah di Jambi aja. Walaupun kan kalau misalnya sekolah saya itu terkenal anak-anaknya pada keluar loh mas, kayak itu bang. Iya kayak teman-teman kamu tadi kan, yang di luar negeri kan? Luar negeri. Terus kayak ya universitas yang bagus-bagus kayak UI, UTB gitu kan. Saya di Jambi aja. Gak apa-apa. Kamu tetap di Jambi nggak apa-apa? Iya sampai guru-guru itu. Masa hari ini cuma di UIN Jambi kayak gitu kan, kan. Nah. Padahal perguruan tinggi di Jambi ini juga kualitasnya bagus-bagus, keren-keren ya. Ternyata guru-guru saya yang sekolah dulu ternyata panggil saya lagi kalau cari batik. Ujung-ujungnya nyari juga, kan? Nggak mesti jauh-jauh ya. Minta jahitin baju gitu-gitu dan segala macam ya. Berarti alhamdulillah lah ada keuntungan lah gitu kan. Apalagi di sini brandingnya si Arini sendiri. Yang branding sudah mulai dari lingkungan dari teman-teman, akhirnya juga menyebar nih. Karena media sosialnya kayaknya followersnya juga banyak ya Arini ya. Dari awal juga tuh. Merintis juga ya. Kalau dulu Abah sama Umi punya Instagram atau enggak? Enggak. Berarti yang membuatnya adalah Arini. Ada Instagramnya, cuman maksudnya nggak terlalu di up gitu. Yang membuat tuh Abah, cuman sekarang Arini yang handlein ininya. Kayak misalnya kan takut kan sekarang penipuan atau apa kan. Betul. Berarti Arini lah yang menemukan ide-ide bagaimana untuk menyusun Instagram tadi supaya konsepnya bagus, termasuk kontennya juga. Kemarin tuh juga ada sempet kerja sama teman. Sekarang dia juga sibuk kan. Dia kemarin juga bantuin kan Instagram gitu. Sampai sekarang akhirnya Instagramnya udah mulai lagi. Alhamdulillah. Kalau misalnya pelanggan itu rata-rata juga dari Instagram ke WhatsApp gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi branding Instagram tuh luar biasa sekarang. Brand Arini ini kan kalau saya lihat di Jambi ada beberapa ya. Iya ya. Tapi apa sih sebenarnya yang membedakan Arini yang ada di hadapan saya dengan Arini yang tidak ada di hadapan saya? Kalau misalnya perbedaannya tuh pertama kita lihat ya, ini batik Jambi Arini kita ujungnya Y. Nggak ada ujungnya. Berarti kan, kalau Arini yang ujungnya Y, inilah Arininya. Tepatnya di Jambi Kota Seberang. Nah, jadi di Seberang ya. Toko outlet kita tuh di Jambi Kota Seberang. Terus itu ada nama brandnya tuh Batik Jambi Arini Sentuhan Warna Alam. Siap. Tagline-nya kita Sentuhan Warna Alam. Berarti cuma punya store di Seberang aja. Cuma di Jambi Kota Seberang. Berarti yang di Kota Jambi daerah-daerah lainnya nggak ada. Termasuk gitu. Mungkin di tempat batik yang banyak di Simpang Pule itu nggak ada. Kan di Simpang Pule kan banyak tuh. Nah, itu nggak ada milik kita. Yang kita pastinya di Seberang. Di Seberang kan juga banyak ya pembatik ya. Betul. Pasti kalau kita masuk Seberang itu kan Jembatan Adori 1 tuh belok kanan. Nah, itu kita mudah lah ketemu batik kita karena kita kelurahan pertama, Kelurahan Pasir Panjang. Di pinggir jalan ya? Pinggir jalan, sebelah kiri. Tikungan juga. Deket taman-taman itu ya? Iya. Gampang gitu, banget carinya. Jadi kalau orang kan di Seberang rata-rata mungkin jualannya di rumah ya. Orang segan kan untuk masuk, untuk salam. Kalau kita alhamdulillah toko. Jadi gerai ya. Gerai. Jadi toko outlet nih enak kan kalau orang mau cari batik tinggal ini kan. Karena emang pusatnya, nggak payah lagi ketok-ketok rumah orang. Kalau ketok rumah. Kalau di situ ada pegawainya ya. Kalau misalnya rumahan mungkin orang segan gitu, walaupun memang banyak pembatik tuh jualannya di rumah memang, di Seberang gitu, mungkin segan aja gitu. Orang kan mau cepet kadang tuh ada gitu bang. Iya betul. Nah tapi kan di Jambi ini kan banyak ya, apalagi di Seberang tuh banyak banget nih pengusaha batik yang memproduksi batik. Tapi apa yang bikin batik Arini ini bisa ditonjolkan sehingga itu bisa menjadi ciri khasnya, sehingga orang bisa mengetahui ketika memakai batik Arini, itu batiknya Arini nih. Gitu. Kalau misalnya perbedaannya mungkin pas orang pakai batik itu pertama dari warnanya tuh pasti kayak elegan gitu. Elegan kayak nggak terlalu monoton warna cerah banget gitu, enggak tidak gitu. Mencolok banget ya. Jadi elegan warnanya tuh. Agak soft gitu ya. Nah,
soft karena kan juga dari pewarnaan alam. Jadi pewarnaan alam itu kan rata-rata dia lebih warnanya tuh lebih soft gitu. Nah, jadi lebih kayak gitu ke warnanya kan. Biasanya kalau pewarnaan alam tuh bahannya yang dipakai apa tuh hari ini? Biasanya kita bahan katun juga bisa, Katun. terus katun sutra juga bisa Oke, gitu. kalau dari warnanya biasanya pakai bahan apa? Misalnya Kalau untuk warna misalnya, hijau itu pakai dari daun apa? Kalau misalnya kita tuh kadang tuh beda-beda gitu nah Bang. Kalau misalnya alam tuh, tapi pokoknya intinya kita dari pewarnaan dedaunan, kulit buah, terus kalau misalnya kayu tinggi, alam tuh kan juga kayu tinggi, terus kulit jengkol gitu kan. Kulit jengkol juga bisa? Juga bisa, tapi itu saya nanti pikir itu kulit jengkol untuk putas. kalau ada kulit jengkol itu bisa ditampung ke kami. Jadi warna apa dong kalau kulit jengkol? Kalau kulit jengkol itu lebih ke warna abu-abu gitu. Abu-abu gitu. Abu-abu yang ada. Kayak gini. Boleh kita buka aja kali ya. Kita buka penasaran ya. juga nih Penasaran untuk sih. melihat warna abu-abu kulit jengkol itu gimana. Iya. Arahnya ke coklat gitu ya? Ini pewarnaan alam tanpa kimia juga nih. Ini tanpa kimia nih. Ini dari kulit jengkol berarti? Sebagian warnanya dari kulit jengkol ya? Iya, sebagian warna dari kulit jengkol. Sama ada juga mix kayu tinggi juga sih. Oke, siap. Jadi, seperti ini loh guys hasilnya ya. Jadi kayak soft gitu kan. Terus kita kalau makainya. misalnya nggak pakai bahan kimia tuh di kulit aman. Kadang kan Iya. ada orang yang alergi dengan bahan-bahan kimia kan? Iya. Tapi kalau ini kan nggak bikin iritasi kulit ya, karena alami. Alam. Oke. Apalagi ini alam tanpa kimia. Kalau misalnya di toko tuh juga ada kayak misalnya kita yang ini misalnya kan. Nah, Yang mana tuh? yang ini nih Bisa kita saya coba nih langsung ya. boleh itu Bang. Wah, ini kayaknya cocok banget ya kalau dibuat baju ya. Jadi kalau misalnya Apalagi batik, buat jaket bagus nih. iya jaket bumber. Aduh kita Iya. nggak bawa pula. Aduh, nggak bawa pula ya, ya Allah. Harus coba terus Bang Amzal Harus nih. coba aduh. nih. Ini apa nih? Ini motif kuau nih burung Kuau, burung kuau. Heeh. Ini burung kuau nih banyak nih di daerah-daerah hutan yang ada di seberang ya. Iya, ini sentuhan warna alam juga nih. Alam ini kan lebih ke coklat gini kan. Nah, jadi setiap produk yang kita produksi itu rata-rata sentuhan warna alam gitu. Kita buka dulu boleh nggak nih? Si kuau nih. Ini motif burung kuau ya. Warnanya tuh ada warna merah. Kayaknya penting banget teleponnya ya. Udah 2 kali nelpon. Takutnya itu malah ini penelpon yang itu minjemin duit itu loh. Iya, hati-hati loh. Sering banget gak sih ditelepon kayak gitu? Iya. Oke, ini motif burung kuau Burung ya. kuau, kebalik Bang. Kebalik ya? Gini betul? Kebalik. Kebalik. Gini. Gitu. Oke. Gitu guys. Ini bisa dilihat ya guys ya. Enak banget wangi-wangi batik nih. Iya. Bagi-bagi batik. Jadi ini warnanya dari apa nih tadi yang warna merahnya ini? Kalau merah tetap kimia. Kalau misalnya sentuhan warna alamnya ini. Sentuhan warna alamnya itu dari burung kuaunya tadi ya. Sudah kita alam, kita tembok. Tembok itu kan untuk menutup lilinnya gitu kan. Oke, keren ya, elegan banget ya. Berarti memang lagi ngetren tuh warna-warna yang soft kayak gini ya? Iya. Berarti kalau hari ini Tagline banget kami. sentuhan warna alam. Sentuhan warna alam. Jadi setiap produk kami tuh kita sentuh dengan pewarnaan alam. Oke. Gitu. Nah, kalau yang ini motifnya gabungan antara apa nih? Burung kuau dan apa nih? Itu sama motif Ini mengkudu, sungai. mengkudu. Oh, mengkudu. Mengkudu yang mana sih? Mengkudu yang di dalamnya yang merah. Yang mana? Motif mengkudu. Oke, siap. Oh, ini mengkudu nih. Iya. Oke. Motif mengkudu. Ini bunga biasa ya? Iya, bunga kreasi Bunga itu kreasi. dari kuaunya gitu kan. Oke, ini apa nih? Itu Daun sirih? motif daun aja sih, Oh, motif daun daun. untuk pinggiran. Jadi Oke. kalau misalnya pakai pinggiran mungkin di sini biasanya bajunya kan. Betul. Kalau cowok kan biasa di bawah. Iya. Ya, atau di kerah bisa juga. Oke, siap. Ada juga kita bikin batiknya tuh tanpa pinggiran juga ada gitu. Macam-macam di toko outlet kita. Alhamdulillah. Iya, baik. Kalau yang satu lagi nih motifnya apa nih selain ini apa nih motifnya nih? Ini motif kalau Jambi kan terkenal dengan motif flora fauna ya. Betul. Nah, ini lebih ke floranya, lebih ke motif anggur gitu di mix dengan Oh iya nih anggur nih. Ini anggurnya udah dari dulu banget ya. Iya, dengan bunga kreasi juga gitu. Bunga kreasi macam-macam. Dia soft banget ya ini. Iya. Kayak alam tanpa kimia memang. Iya betul. Apa warnanya tuh asik banget, apalagi tuh lihat tuh di kamera tuh. Keren Iya, banget tuh warnanya keren ya. banget Ditambah itu. lighting keren banget ini. Kalau udah jadi busana keren ya. Keren, alhamdulillah. Apalagi kalau saya yang pakai. Iya ya, aduh kemarin ke bawah. Tapi sebenarnya Besok harus cobain. oh siap. Nanti saya datang aja lah, langsung ke seberang kali ya. Iya Bang Amzal, boleh Bang. Tapi sebenarnya ada nggak sih ide-ide untuk menciptakan motif-motif ini sehingga Arini tuh punya satu motif yang diunggulkan dan itu memang motif khas punya Arini.
Kalau sekarang kami mau ngunggulin ini motif Gentala Arashi yang kami buat baru ini. Oke. Baru banget ya? Iya, baru banget. Baru banget. Tapi agak susah nggak kalau Gentala Arashi tuh kan menara ya. Iya. Kalau ini kan fauna sama flora ya, iya. kan beda tuh. Beda, karena kan kita mau nonjolin Jambi sekarang Bang, pengennya kan. Betul. Kan itu ikon Jambi juga, sehingga ketika orang pakai batik itu, oh ini Jambi nih. Ini Jambi gitu. Ini Jambinya mana nih? Jambinya mana? Biasanya gitu kan pelanggan. Sering banget tuh kalau yang lagi di luar tuh ke Jambi, motif Jambinya yang mana nih? Motif Jambinya yang mana katanya. Nah, terus kita juga sekarang buat motif tugu keris juga. Nah, tugu kerisnya tuh sekarang kita tonjolin tugu keris di mix sama durian pecah. Nah, sama angso duonya juga gitu. Jadi 3 kombinasi. Cakep juga tuh Bang, jadi baju. Berarti gitu. tetap ngangkat ikon-ikon Jambi, tapi motif-motif lama juga tetap dihadirkan. Iya, dihadirkan, dikombinasi, kan cakep dia. Ih, mantap banget ya. Berarti idenya macam-macam ya. Iya, kita tuh lebih ke mengkreasikan motif juga kan. Gitu. Tapi kan ini kan sebuah tantangan ya. Karena untuk melukis ataupun mengaplikasikannya ke batik itu kan butuh keahlian juga. Iya. Karena kalau mungkin yang terbiasa kayak flora dan fauna itu kan udah sering, tapi kalau ini kan motif-motif baru. Iya, nah itu gimana tuh trialnya gimana? Kita ini dulu Bang, coba kita ke motif cap dulu kalau bisa. Kalau misalnya memang susah kan, lebih ke coba kita produksi dari cap dulu gitu. Nah sudah itu kalau misalnya tertarik nih para pelanggan, baru kita ke tulisnya gitu. Lebih ke coba capnya dulu. Jadi gimana nih para pelanggan kita, kan kalau misalnya kita buat batik kadang melihat kayak gitu dulu kan, kayak gimana respon para pelanggan kita gitu. Iya, kalau misalnya antusiasnya banyak, berarti bisa jadi tuh diproduksi lebih banyak lagi. Iya, banyak lagi. Cuman kita juga harus membatasi produksi kita Bang, karena produksi kita terbatas karena limited edition. Biar nggak pasaran. Pastinya gitu, biar nggak pasaran. Berarti itu yang membedakannya juga itu ya. trending juga itu. Takutnya nanti malah kebanyakan di pasar malah nggak pede yang beli ya. Iya, pasti banget. Jadi mereka yang datang ke toko tuh, ini motif yang nggak sama mana nih? Gitu. Karena udah terlalu bosan, udah terlalu lelah melihat motif yang sama di mana-mana ya. Gitu. Paling kalau misalnya ada motif sama, kita buat warnanya berbeda gitu, Bang. Tapi tetap limited stock ya. Limited stock, jadi maaf ya udah habis gitu-gitu. Jadi ya kalau misalnya kita upload, insya Allah langsung pada ini sih Bang, tanya-tanya gitu kan. Apalagi kalau sudah ada yang baru ya, itu pasti banyak banget yang nyerbu ya. Iya, jadi kalau baru kita langsung ya kita kan bikin status di Instagram, kadang-kadang bikin di WA juga, WhatsApp. Nah jadi stok terbaru tapi limited edition. Gitu. Itu biasanya berapa helai kain tuh untuk satu misalnya model ini berapa helai tuh? Biasanya cuma 2 Bang. Hah, malah 2? Iya. Bayangan saya 10 loh. Malah cuma 2? 2 cuman. Iya, kalau misalnya limited edition banget tuh 2. 2 ya? Malah ada 1 juga. Berarti spesial banget tuh yang dapat. Iya, spesial banget. Jadi ada tuh, kita kan kadang ada membuat motif yang salah, maksudnya tuh kayak warna yang salah. Tapi kalau setelah kita kayak cap lagi, kita quartet proses tuh kadang cap lagi, pokoknya tetap jadi bagus. Pokoknya di mix aja ya. Dan orang mau pesan lagi nggak bisa, karena kan itu sebenarnya dari kesalahan, cuma bagus. Iya. Dari semua gitu, kesalahan bisa menjadi produk bernilai tinggi. Iya, gitu kan. Karena kan diproses ulang gitu, dicat ulang, misalnya diwarnain lagi. Pembatiknya bingung kalau misalnya minta motif yang sama karena itu dari kesalahan. Iya, jadinya tuh kayak limited edition banget gitu. Ada juga kayak misalnya satu memang buat khusus satu gitu, bukan dari kesalahan, memang ada juga nih satu tapi buatnya kan. Kalau misalnya paling kalau order tuh harus PO dulu ya Bang ya. Berapa lama PO-nya? Kalau misalnya PO ini, kalau misalnya banyak mungkin sebulan bisa jadi gitu. Kalau misalnya
ya nggak terlalu banyak, mungkin 2 minggu gitu. 2 minggu. Jadi harus kalau batik tuh ya kalau kita ada acara harus jauh-jauh hari kalau bisa kan. Betul, itu betul. yang kami mau bilang juga nih gitu ke teman-teman nih. Kalau yang mau kepepet banget ya udah. Ya udah yang ready aja yang di toko ready ya. aja. Menyesuaikan warna gitu. Tapi biasanya ada yang request ya. Saya mau dong motif ini dicampur ini warnanya gini. Ada juga. Ada ya? Ada. Tapi saya juga bilang kan karena ini proses manual bukan pabrikan. Jadi butuh waktu terus warnanya tuh 11-12 lah gitu nanti misalnya ada sama ini foto di HP misalnya kan. Karena kan HP kan ada efek-efek ya Pak ya. Ada filter belum lagi lighting ya kan. Iya kan jadi agak berbeda misalnya sedikit gitu kita bilang dari awal gitu pokoknya warnanya kan yang manual bukan pabrikan ya. Kalau pabrikan kan sekali banyak tuh kan. Betul, dan mayoritas warnanya juga sama kalau pabrikan kan. Iya, cuman kan kalau manual kan ya tergantung ya. Kita kan mungkin prosesnya ya satu gitu. Betul. Terus juga kita mau bilang juga sih ke teman-teman kalau misalnya batik tuh kan ada yang printing juga gitu. Nah, printing tuh bukan batik sebenarnya gitu. Karena printing itu kan ya kayak kita ngeprint kan. Jadi ya cuman diinin baik cetak-cetak mungkin gitu motifnya aja, batik gitu. Tapi prosesnya bukan proses membatik ya bukan gitu biasanya itu tuh kan mungkin seragam kayak sekolah biasanya. Tapi itu merugikan juga ya kasihan ya pengusaha-pengusaha batik ya. Iya sebenarnya gitu sih Bang cuman mungkin orang tergantung lagi kebutuhannya ya kalau mungkin printing itu kayak yang murah untuk kayak seragam sekolah ya seragam apa gitu. Kalau misalnya kita kan mungkin memang pakai pribadi ya gitu. Kalau pakai pribadi mah kita harus pilih yang kualitas bagus dong ya. Harus bagus. Apalagi kalau misalnya kita tampil di depan orang, waduh nggak mau kalah deh bajunya. Alhamdulillah itu harus yang bagus ya. Berarti di sini selain membatik, berarti sudah diinovasikan dengan produk-produk turunannya lagi ya. Jadi tidak hanya batik bahan jadi saja, tapi Arini juga menawarkan barang-barang yang sudah ready to wear RTW kan. Ready to wear-nya apalagi yang paling diminati itu sekarang kemeja batik pria gitu kan. Tapi kemeja batik full atau yang kombinasi gitu? Ada yang full, ada yang kombinasi. Cuman kan kadang sekarang orang lebih ke ini ya, lebih ke full sih tetap full karena mereka tetap mau ke kantor untuk formal gitu. Kalau kombinasi itu paling jarang juga sih mereka lebih ke full sekarang karena ke kantor ke kondangan biasanya full. Iya sih kalau kondangan full ya kecuali untuk MC kali ya MC, penyanyi model tuh beda kan. Bisa jadi kan kostumnya aneh-aneh ya. Ada juga tuh branding saya dari Instagram ada MC juga Sorlangun tuh yang terkenal tuh kan MC Sorlangun. Dia DM saya kan langsung pokoknya mau order udah dipakainya juga kan. Cantik cakep nih. Pokoknya alhamdulillah lah sudah dikenal gitu karena kita tadi pokoknya harus bersosial, jiwa sosial tinggi, terus kita hilangin gengsi. Untuk kenalan sama orang tuh kita nggak boleh gengsi gitu. Betul. Kenalan aja nggak apa-apa, walaupun ya ngapa sih orang nih. Tapi tetap fleksibel aja, apalagi seorang pengusaha itu nggak boleh sombong ya. Iya nggak boleh sombong. Karena kalau sombong putus deh di situ. Pintu rezekinya. Terus kita tuh kayak gimana ya di diri Arini itu juga. Nggak boleh nih harus senyum, harus luwes ya. Harus senyum, harus kita yang nyapa duluan. Iya. Gitu. Walaupun nggak kenal ya. Iya kayak gitu kan. Kayak misalnya kan kita kan biasanya kan ada diundang sama dinas-dinas nih. Ketemu. Ya kita harus nyapa duluan dari mana nih, dari batik apa misalnya, dari usaha apa. Kayak gitu. Ya jadi harus kita lah harus aktif duluan, lah ya. Aktif, supaya gitu. Meninggalkan kesan yang baik sehingga dia langsung ingat batik Arini. Iya. Kita tuh kadang tuh sekarang brandingnya kalau pergi itu kan bawa nama nih berarti. Bawa nama usaha. Misalnya Abang Amsul kan MC nih tau. Tapi beruntung juga ya kamu punya usaha bawa nama kamu sendiri. Alhamdulillah. Abang cuman berat juga. Kenapa beratnya? Iya pegangan gitu. Harus ini ya. Tapi kan nggak yang aneh-aneh. Iya kan. Gitu, Beruntungnya itu adalah nama kamu itu bisa cepat dikenal orang sekaligus betul. Usaha kamu. Iya alhamdulillah sih gitu Bang. Kadang tuh orang juga kenal Arini nggak kenal Arini juga gitu. Tapi saya juga sering loh kayak gitu. Tiba-tiba dia negur kan. Iya. Iya apa kabar? Terus pas sudah selesai,
siapa ya? Iya kan? Sering kan? Ya, alhamdulillah mungkin kita tuh dari situ lah ya, mungkin dikenal orang gitu. Cuma kita juga beratnya mungkin kita harus baik nih sama orang. Pokoknya nggak boleh neko-neko gitu Jaga kan. etika Jaga jadi ya? etika gitu kan. Karena takut pula nanti diomongin gitu. Karena dampaknya juga nanti bakal ke usahanya. Kalau Iya. misalnya kita udah berlaku yang negatif tadi Iya ya. kan, jadi Sayang ya Allah banget. gitu. Brandnya malah negatif nanti Iya, dibuat makanya, orang. Jadi memang harus benar-benar Harus kayak ramah, gitu, harus ramah. Kita ramah sebagai- lingkungan, gesit dan irit ya. Jadi untuk kita nih para pemuda nih harus apa ya, pokoknya Proaktif lah. Proaktif, harus kayak gitu pokoknya. Harus luwes lah. Luwes. Harus menghadapi tantangan zaman sekarang ya. Iya benar. Walaupun agak fake ya. Kayak gitu. Tapi kalau bisa tulus ya. Terus kita juga kalau misalnya di sosial media tuh nggak apa-apa lah kita munculin baik-baiknya kita gitu. Yang kita lagi usaha-usaha tuh nggak usah ditunjukin, nggak apa-apa. Pokoknya yang senang-senang aja ya. Senang aja. Munculin ya. Di Instagram tuh kan branding ya. Iya. Personal branding itu penting juga. Berarti yang megang akun Instagramnya langsung Arini. Berarti Arini. harus fast respon juga kan? Kalau di Instagram kan kalau nggak fast respon kan orang langsung ini lambat banget, slow respon, pasti langsung beralih dia. Iya, terus ada juga beberapa konsumen tuh pada bilang juga ini cepet banget ininya responnya. Pada saya butuh cepet, ya alhamdulillah. Iya. Ini kan Karena biasanya the power of kepepet tuh pasti ada ya. pasti ada kalau Pasti misalnya kita pengusaha apalagi yang batik ya gitu. Pasti ada kepepet sering kali. Pasti. Kirimin kan ada juga yang kenal kan. Rin kirimin ini Rin kemeja batik size ini. Kirim foto langsung. Harus ngirim cepet ya. Karena harus dia sih. memang benar-benar butuh pada saat itu. Langsung dia kayak misalnya kantor-kantor atau misalnya banyak abang sekolah juga mau ada tamu mau pulang pesawat kan, ngejar pesawat lagi. Astaga. Cepet-cepet. Cepet-cepetan dong untuk Iya, oleh-oleh ya. Iya cepet gitu, pokoknya sering. Kita hadapi aja. Nggak apa-apa lah ya, perlu atraksi ya. Tapi tetap kualitas batiknya tetap terjaga. Iya, Itu gitu. yang penting ya. Orang milih batik kita pastinya kan untuk gift, sering kali juga gitu. Oke. Tapi pengalaman Arini untuk memasarkan batiknya di pameran-pameran gitu sudah sampai mana Arini? Apakah sudah sampai ke tingkat nasional juga atau gimana? Kalau misalnya pameran, pertama kali Arin tuh kalau ceritanya ikut pameran ke Batam. Itu dipanggil dinas. Tapi sorry sebelum Arini yang ngurus nih masih apa tadi Abah sama Umi pernah ikut pameran juga? Enggak. Belum berarti ya? Berarti malah Arini yang aktif di sini. Ya aktif. Terus Arini tuh juga lebih aktif ke pemasarannya juga gitu kan. Karena kan orang tua kan nggak paham gitu juga, keluar juga malas gitu kan, lebih ke udah ngurus rumah aja gitu, ngurus batiknya juga. Biar gitu. Arini aja deh yang kemana-mana. Iya, pemasaran kan gitu. Umi Walaupun sama capek Abah juga. di rumah aja. Gitu. Jadi pertama dulu tuh ke Batam dulu tuh, waktu juga nggak terlalu apa-apa gitu, nggak terlalu banyak tahu gitu, dipanggil dinas gitu kan. Berarti gabungan gitu atau Arini sendiri yang berangkat ke Batam? Gabungan sama UMKM makanan. Jadi batiknya Arini sama makanan lupa juga sih 2000 berapa gitu. Karena belum ada pengalaman jadi bingung nih mau ngapain di pameran ya. Iya, cuman udah jadi belajar nih. Oh gini promosi gitu kan. Nah, terus Batam pernah juga, terus kita ke Jakarta juga waktu batik kita tuh udah lumayan terkenal. Nah, jadi kebetulan kita nggak apa-apa ya bilang ekspedisi ya. Nggak apa-apa. JNT ini kan dia besar nih ekspedisinya. Jadi JNT dari nasional itu dia memilih dari UMKM yang ada di Jambi, yang ada di kota lain juga, semuanya disatukan di GBK kemarin gitu, di GBK Senayan. Kayak ada acara expo gitu ya? Iya, kayak expo JNT besar-besaran gitu. Oke. Terus ya hotelnya kan lumayan besar juga, Hotel Mulia kemarin di ininya kan. Keren banget. Iya, Mulia kan paling mahal itu kan ya. Iya, lumayan bintang 5 itu. Jadi JNT itu ngundang yang Jambi itu, kebetulan kita juga ikut gitu kan. Nah, jadi akhirnya terpilihlah batik Arini untuk hadir di sana ya. Dari membawa JNT Jambi gitu. Alhamdulillah lah. Jadi berarti dikenalin juga kita nih berarti diperhitungkan ya. Gitu kan, banyak juga pembatik yang di ini kan di kota Jambi kan. Alhamdulillah masuk. Tapi sebelumnya pernah kerjasama dengan ekspedisi itu? Pernah. Cuman waktu itu kerjasamanya nggak terlalu ini kan. Dia tuh kan kadang kan harus ngirim terus. Kita tuh ngirim
ngirim terus tuh nggak terus-terusan banget gitu bang, cuman ada gitu kan. Nah tapi itu kan seleksi juga bang, kemarin kan mungkin dia lihat dari followers Instagram kita, terus kita branding kita gitu kan. Nah akhirnya terpilih hari ini gitu kan. Pengalamannya di sana waktu itu gimana? Karena kan banyak banget di sana kan UMKM, pelaku usaha kuliner, fashion, kriya. Iya yang keren-keren banget pula gitu kan dari kota lain. Pengalamannya ya kayak lebih ke cara mereka branding mereka kan, terus branding dan selling ya. Nah, branding selling mereka, terus kayak tahu aja gitu kan. Jadi dari situ tuh hari ini juga belajar sih cara memasarkan, cara ini kan di pameran gitu. Akhirnya dapat ilmu baru lagi, diterapin lagi ke usahanya. Terus kemarin juga pengalaman hari ini juga ada ikut ke Batam. Nah dipanggil BI ini juga. Batam yang kedua lagi ya? Oh Batam yang tadi Batam yang pertama. Batam kedua iya. Yang pertama kali kan. Ini Batam kedua akhirnya wah pas sampai Batam saya sudah tahu daerah ini kata hari ini. Kemarin kan ke Batam juga dari BI itu ikut fashion designer gitu kan. Tapi kamu jebolan di situ juga? Fashar, Fashar itu kan kita baru pertama juga gitu. Nah tapi kita kan nggak tahu ya, belajar juga. Alhamdulillah batik hari ini juga kepilih juara 1 kemarin. Keren. Gitu. Sepasang kalau nggak salah ya? Hah? Sepasang nggak sih kostumnya kalau nggak salah? 3 pasang? 3 pasang. Wih keren. Alhamdulillah lah. Mereka juga kita kasih ini ya, waktu di busana itu batik Katun Sutra kan. Bagus kan Katun Sutra itu kan. Iya. Nah, pasti lebih pricey ya. Iya karena bahannya ya. Sekarang juga ini dari Dekananas minta kita bawa batik 3 itu ke Jakarta lagi, di Jakarta sekarang, semoga terjual juga ya. Mudah-mudahan ya cepat terjual ya. Ini acara apa nih di Jakarta? Yang Jakarta ini kan, tapi hari ini nggak ikut ya? Enggak, cuma titipan barangnya aja. Batiknya juga yang batik tulis, batik yang Katun Sutra yang pricey lah gitu. Yang Katun biasanya enggak. Berarti ada tingkatannya lah ya untuk batik ini ya. Kan Deklarnas itu juga bawa batik lain, cuman yang hari ini nanti kita taruh di ini aja. Iya Bu, yang kita yang mama aja. Kita kasih Bu, yang di ini yang harga standarnya masih di toko aja gitu. Iya, siapa tahu kan sold out barangnya, siapa tahu repeat order lagi. Ada desainer Jakarta tertarik dengan batiknya hari ini. Bisa pesan langsung deh. Kemarin juga ini kan acara kemarin KKI, hari ini juga alhamdulillah ikut kan. Itulah kita ketemu di situ kalau nggak salah juga. Yang di mall kan? Ada juga di Jamtos. Sama yang di luar kalau nggak salah di Medan ya. Atau di mana sih? Yang lupa pula bang kami. Udah lama banget soalnya. Tapi yang ketemunya di mall di Jambi itu sama hari ini. Iya, sama ini kan MC satu lagi kan. Lanjut Kak. Gitu. Oke, banyak banget pengalamannya berarti hari ini ya. Lagi sudah kemana-mana dengan usianya yang masih muda, tapi udah memperkenalkan batik usaha dari orang tuanya ini sudah sampai ke mancanegara loh. Alhamdulillah. Pokoknya jangan lupa lah, kita pokoknya harus bersosial media. Itu penting banget. Harus jangan gengsi pokoknya juga. Iya, tapi sempat ditawarkan juga nggak ke marketplace? Tidak hanya sosial media kan, tapi marketplace yang kayak yang terkenal yang oren-oren atau yang hijau. Sempat masukin ke sana nggak? Sempat, cuman kita tuh kan karena produk kita limited, dia cepat habis ya. Jadi nggak terlalu ditekanin ke situ. Kadang pun di yang merah-merah, yang pink itu udah terjual. Alah. Jadi takutnya malah habis, stoknya habis, kasihan konsumennya. Ini kok habis terus, niat nggak jualan kan? Kok habis terus ya? Iya. Kadang yang hijau, kadang yang sekarang yang hijau-hijau yang status kita tuh banyak juga yang dilihat kan. Jadi dari situ sih juga dijual. Tapi kalau sekarang permintaannya gimana hari ini untuk batik-batiknya? Terutama mungkin tidak hanya yang pribadi ya, yang orang yang langsung pesan gitu, yang memang custom. Tapi kalau yang untuk partai besar gitu, untuk perusahaan, untuk kantor, untuk itu gimana tuh permintaannya sekarang? Kalau sekarang sih lebih ke kantor. Berarti membuat baju seragam ya? Ya seragam kantor sih. Terus kalau misalnya yang kayak keluarga itu biasanya untuk wisuda gitu. Mereka tuh wisuda kan mau yang ini ya, yang eksklusif ya. Eksklusif dan juga ya bajunya harus sama satu keluarga ya. Iya, wisuda itu kan hari yang bahagia gitu. Jadi harus menggunakan ya batik yang bagus. Biasanya gitu wisuda, kantoran, kadang personal.
kadang juga mau couple gitu kan. Lebih ke situ sih, bisa Bang. semua pokoknya ya. Tapi sekarang kan sudah merambah ke desain juga tadi. Iya, Ada beberapa belajar. baju-baju yang memang berbeda dari kostum-kostum batik pada umumnya. pada umumnya. Kayak baju yang dipakai sama Arini sekarang ini kayaknya cuman Arini yang punya. Ya kan? Selebihnya pasti nggak punya. Yang kayak Iya. gini. Nah, ini yang ngedesain, yang ngejahit siapa? Terus permintaannya sekarang gimana Arini? Kalau misalnya Arini tuh sekarang kan Arini kan juga belajar ya masih ya, jahit itu kan masih belajar, nggak ngedekutin di situ dari dulu gitu masih. Jadi lebih ke mitra sekarang kalau jahitnya, tapi Arini minta gini gitu. Jadi mereka turutin. Berarti gitu. kamu yang desain. Lebih ke pemikirannya gini. Nah, nanti mereka yang bantu jahit. Karena Arini juga mau tujuannya kenapa juga Arini mau mensejahterakan para penjahit itu juga gitu. Karena kan para penjahit ini kan juga dari ini Bang, kayak dari luar kota gitu, mau merantau ke Jambi. Jadi juga kayak gitu kan. Jadi kita sebenarnya tujuannya untuk mensejahterakan lebih gitu. Karena kalau Arini yang juga belajar jahit, Arini juga pusing Bang, maksudnya lagi ngurus-ngurus ininya gitu kan, lebih ya udah. Takut nggak terbackup ya. Iya. Terlalu banyak kegiatan ya. Jadi lebih ke bantu teman-teman aja sih, bantu teman-teman yang jahit kayak gitu sekarang. Berarti di sana juga banyak dong tenaga kerja jahit. Iya, Tidak hanya batik ya, tapi jahit juga ada ya. Iya, cuman masih ini sih Bang, karena kita kan toko kita tuh kan nggak terlalu besar, jadi memang masih di rumah gitu, di rumah mereka gitu. Jadi mitra lah. Jadi mereka datang ke toko kayak gitu kan. Tapi kan Kayak itu gitu. membantu mereka juga. Membantu Ketika sih, mungkin Ria. mereka sepi orderan, akhirnya Arini datang untuk Iya. menawarkan orderan jahit. Kan lumayan juga. Lumayan juga gitu. Pokoknya kita tuh lebih sekarang nih untuk usaha ini lebih ke membantu ya, membantu para teman-teman yang lain kayak gitu, lebih mensejahterakan, lebih biar mereka tuh bisa hidup juga gitu kan. Tapi rata-rata tuh yang kerja, yang bermitra sama Arini tuh usia-usia seperti apa sih? Emak-emak ya atau gimana? Ya rata-rata juga Anak-anak mereka muda yang juga ada? jarang. Jarang Mereka ya? yang udah punya anak. Jadi kita tuh kan mau membantu mereka menafkahi anaknya juga. Ada juga yang kan yang janda kayak gitu kan. Lebih membantu mereka aja kan, kesian gitu. Lebih ke situ sih. Misi sosialnya juga ada di sini. Iya, pokoknya kita kalau bisnis ini lebih ke sarana. Oke. Harus sarana, bukan tujuan banget gitu. Harus sarana karena supaya kita tuh nggak terlalu fokus banget. Maksudnya kayak kita nantinya kayak tadi kan kerugian, keuntungan mau besar kayak gitu. Mau besar atau kecil itu nanti dulu ya. Mending sarana kan, Rasulullah kan juga kayak gitu kan, dagang kayak gitu. Oke, keren banget ya. Berarti dari usaha ini tidak hanya secara keluarga saja yang bisa terlibat, tetapi juga masyarakat luas, terutama tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah, itu juga bisa diberdayakan ya. Iya, Arini? memperdayakan kayak gitu. Di situ sih. Oke, tapi nggak susah ya untuk nemuin tenaga kerja di sana ya. Pasti banyak banget ya. Kalau misalnya SDM sih susah-susah mudah ya Bang ya. misalnya tenaga nembok tuh alhamdulillah mudah lah. Kalau misalnya tenaga yang lain tuh lumayan juga carinya gitu. Masih selektif juga berarti ya. Selektif juga. Ya kalau misalnya pemuda terjun di batik tuh sekarang jarang ya. Kalau di bidang produksi gitu. Mereka misalnya pemasaran mungkin bantu-bantu memasarkan enak ya kalau memasarkan, cuman lebih ke produksi susah juga sih Bang carinya. Iya. Tapi dengan semangat ada aja jalan. Iya. Tetap bisa memenuhi permintaan dan juga request dari konsumen. Iya, alhamdulillah di Itu situ. yang penting ya. Nah, Walaupun lika-likunya banyak banget, tapi tetap yang ditampilin yang adalah yang bahagia-bahagianya. betul, personal branding tadi kan. Personal branding. Tapi bayangan dari Arini mungkin kedepannya usaha ini seperti apa? Ya kalau misalnya Arini pengennya mau tetap dikenal oleh masyarakat tadi kan. Sama batik Jambi Arini itu juga berbeda pastinya. Iya, punya cita-cita nggak? Mungkin dari usaha ini Arini pengen apa gitu? Kalau cita-citanya Arini pengen punya tenaga kerja yang Tetap. kan sekarang sebenarnya masih freelance tenaga kerjanya. Nah, pengen tetap, terus Arini juga pengen sebenarnya pengen juga kayak
punya toko outlet lagi. Oke, Nah, mudah-mudahan. tapi tetap fokus yang di seberang dulu lah. Nggak apa-apa. Jadi yang di seberang adalah outlet utama. Iya. Ini outlet cabangnya banyak di mana-mana sampai keluar provinsi kalau bisa ya. Ya Allah. Siapa tahu kan? Iya, Siapa tahu juga buka outlet di bandara, tempat orang datang dan pergi dari Jambi keluar. Nah, kan bisa juga. Kemarin juga ada panggilan gitu. Tapi nggak diiniin. Kami mau banyakin produksi dulu lah di ini. Arini bilang kan, di toko dulu lah. Jadi juga cita-cita Arini pengen produksi di toko tuh tetap harus ada terus gitu. Harus banyak terus karena memang kadang tuh ada juga yang cari tiba-tiba pengen banyak gitu, Mbak ready nggak yang banyak gini-gini. Ada juga kayak gitu, Bang. Karena ini limited jadi agak terkendala untuk menyediakan stok yang banyak ya. Jadi kadang hari ini juga tapi kalau misalnya yang tertentu kadang memang coba buat banyak deh gitu. Siapa tahu insya Allah rezekinya ada gitu. Ternyata sold out terus nih. Ya, alhamdulillah tuh kemarin ada yang buat banyak-banyak tuh alhamdulillah sold out sih. Sold out terus kan? Iya. Tapi yang limited juga sold out. Tergantung lah lagi Bang. Rezeki kita kan masing-masing ya. Betul. Sama kita nih gini. Kita kan misalnya pekerjaannya sama nih, misalnya batik, misalnya terus apalagi ya guru dan segala macam apapun lah, profesinya ya. Kita tuh punya rezeki masing-masing Bang. Iya. Nah jadi tetap rezeki tuh nggak bakal ketuker. Kalau udah ditakdirkan untuk kita ya udah untuk kita insya Allah ya. Iya, jangan kayak ini pelanggan aku. Oh, rebutan pelanggan. Jangan juga kayak gitu. Jangan terlalu bersaing banget ya. Karena kan balik lagi nih ke selera. Siapa tahu kalau misalnya pelanggannya pertama ke toko A, dia pindah ke toko B, mungkin seleranya udah berubah ke toko B. Nah, seperti itu. Jadi pokoknya kita tuh rezeki masing-masing. Rezeki sudah ada yang atur, Allah yang atur. Kita tuh sekarang tinggal berusaha. Nanti produk kita gimana terkenalnya atau lakunya, nah itu masing-masing kembali lagi. Iya, gitu. bersaing kalau bisa secara sehat. Secara sehat gitu ya. Jangan yang sakit-sakit ya. Karena nggak enak nanti kalau teguran ketemu, aduh bahaya ya. Oke lah, tetap semangat untuk hari ini ya. Ini luar biasa banget cerita-ceritanya. Yang awalnya ini membantu keluarganya, akhirnya sekarang sudah menjadi tim marketing, udah kemana-mana, akhirnya bisa mengembangkan usaha dari Abah dan juga Umi. Saya doakan nih nanti semoga cita-citanya terwujud ya. Amin ya Allah. Bisa buka store lagi yang lebih besar, ada di mana-mana. Terus juga produksinya lebih banyak dan pemasarannya juga semakin meluas. Kalau bisa ada beberapa pihak yang sudah bekerja sama secara tetap, mungkin sebulan sekali ngirim batik. Keren banget ya, cakep banget ya. Terima kasih banyak dan semoga kehadiran dari Arini hari ini juga memberikan inspirasi untuk para pengusaha-pengusaha muda. Jangan mudah untuk putus asa. Ada pesan nggak untuk anak-anak muda sekarang yang sudah mulai untuk usaha supaya mereka nggak putus asa nih? Karena kan mereka gampang terpengaruh biasanya. Iya ya. Kalau misalnya pesan hari ini sih kita harus networkingnya kita harus lebih luas lagi. Ya, itu penting tuh. Lebih luas lagi. Terus kita personal branding juga. Personal branding dari diri kita bagaimana. Kayak misalnya kita gimana sama orang kayak gitu kan. Terus kita gimana sosmed kita juga jalan gitu. Terus kalau misalnya usaha juga ini sih lebih ke produksi aja, apa yang kamu usahakan sekarang, produk-produk kamu gitu, nanti pasti ada yang bantu ngejualin juga, pasti nanti laku gitu. Siap. Kayak gitu sih. Semoga bisa mengikuti jejak dari Arini. Yang pasti itu harus ada niat dan semangat. Itu pastinya yang penting. Semangat 45. Terima kasih banyak Arini sudah hadir dan berbagi cerita bersama kami di podcast Punyo Kito. Tapi sebelum kita tutup podcastnya Arini, saya kasih satu tantangan boleh? Apa itu? Bukan ngebatik kok, aman. Jadi tantangannya cuman bilang terima kasih udah menyaksikan podcast Punyo Kito. Pakai gaya Arini. Gayanya silakan teman-teman. Seperti itu gayanya. Let's go Arini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito dari TVRI Jambi. Tangannya? Cakep. Terima kasih sobat sudah menyaksikan saya dan juga Arini di podcast Punyo Kito.